Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh? Mudah-mudahan anak soleh sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat untuk mempelajari matematika. Anak soleh sekalian, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hingga pertemuan kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kekuatan sehingga kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, memulai pertemuan pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini, kita buka dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak soleh sekalian, kita lanjutkan pembelajaran matematika pada pertemuan ke-15 ini. Ya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyajikan data, ya. Nah, di bab 5 mengenai pengolahan data ini ada 3 poin besar, yaitu mengumpulkan dan membaca data, menyajikan data, dan yang terakhir adalah menafsirkan sajian data. Nah, poin A ini sudah selesai kita bahas semua ya secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian B, yaitu menyajikan data, ya. Nah, di bagian B ini ada 5 poin, ya. Yaitu yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel, selanjutnya menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, kemudian menyajikan data dalam bentuk diagram batang, terus menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan terakhir menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi kita menyajikan data ada 5 model, ya, yaitu kita menyajikannya dalam bentuk tabel, kemudian diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 poin dulu, ya, poin 1, 2, dan 3, ya, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, kemudian diagram gambar, dan diagram batang. Jadi tujuan pembelajaran kita dengan menyimak penjelasan guru, anak soleh dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram gambar, dan diagram batang. Nah, kita lihat ya, poin yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel. Contoh, ya, langsung pada contoh. Hasil ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut. Jadi ini datanya dalam bentuk daftar, ya. Ini datanya di daftar seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita menyajikan data ini dalam bentuk tabel? Ya, tentu ada langkah-langkahnya, ya. Jadi langkah-langkah menyajikan data, ya, data yang didaftar seperti di atas ini, ya. Ini dapat dalam bentuk tabel, kita sajikan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Ya, jadi yang pertama adalah tentukan data terendah dan tertinggi. Ya, kita akan menentukan data terendah dan tertingginya dulu. Kemudian yang kedua, tuliskan data urut dari yang terendah. Dan yang ketiga adalah hitung banyak setiap data dengan memberi terus. Ya. Jadi ini data ini, ya, ini dalam bentuk daftar. Kalau kita ubah, ya, kalau kita sajikan data ini ke dalam bentuk tabel, maka kita akan dapat seperti ini, ya. Nah, ini bentuk tabel. Perhatikan bagaimana cara kita membuat tabel ini. Ya, yang pertama adalah tentukan data terendah dan tertinggi. Jadi dari data ini kita lihat data terendahnya apa. Ya, jadi kita lihat di sini adalah 5. Maka kita tuliskan 5, ya. 5 paling atas, ya. Kemudian yang paling besarnya berapa? 10, ya. Jadi kita urut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, karena di sini ada 6, di sini juga ada 7, di sini juga ada 8, ya, dan juga ada 9. Maka kita tuliskan 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Seperti itu. Nah,
Jadi kita mengurutkannya ya. Ini sudah masuk langkah kedua, yaitu kita urutkan dari yang terendah. Jadi dari 5 sampai yang tertinggi yaitu 10. Oke. Terus kolom selanjutnya ya, hitung banyak setiap data dengan memberi turus. Jadi ini turusnya ya. Kita buat turusnya. Jadi kita hitung nilai 5. Nilai 5 ini ada berapa? Kita hitung. 5 kita cari, ini 1, kemudian ini lagi 1. Berarti ada 2. Ya, kita buat garis 1 2 ya. Kenapa harus digaris-garis begini? Jadi ketika kita membacanya dari atas, cari mana angka 5-nya. Oh, dapat 1, garis lagi 1. Terus lanjut lagi kita cari, dapat lagi 1, kita garis lagi 1. Nah, sudah kita cari semua, oh sudah tidak ada lagi. Berarti banyak siswanya ada 2 ya. Lanjut lagi 6 dapat 1 ya. Nah, garis lagi di sini 1. Kemudian dapat ya ini 2 ya, dapat lagi 6. Nah, contreng lagi. Tuh, terus cari lagi, ini lagi ada 6, contreng lagi ya. Buat terusnya lagi ya. Kemudian cari ada lagi 6. Nah, buat lagi, sudah 4. Cari lagi ya. Dapat lagi, sudah 5. Nah, yang 5-nya kita ikat, yang 4 ini ikat ya. Jadi kita kasih miring begini. Nah, ini kalau sudah diikat begini, ini sudah ada 5 ya. 5. Kemudian cari lagi, dapat lagi 1. Tulis lagi selanjutnya 1. Begitu. Berarti sudah cari lagi, sudah tidak ada. Nah, sekarang kita hitung 5 tambah 1 6. Terus 6. Ya, begitu seterusnya ya. Oke, saya kira anak sosial sekalian bisa memahaminya. Terus ya, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ya, perhatikan langkah-langkah membuat diagram gambar berdasarkan tabel adalah sebagai berikut. Ya, tentukan gambar yang akan kamu buat. Kemudian tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Ingat bahwa dalam diagram gambar, satu gambar dapat mewakili satu atau beberapa data. Contoh ya. Ini jadi dia punya data itu disajikan memang dalam bentuk tabel. Nah, data ini kita akan ubah ke dalam kita akan sajikan ya, kita akan sajikan atau kita ubah ke dalam bentuk diagram gambar. Jadi kalau kita ubah ke diagram gambar, ini tabelnya tetap, tapi angka-angka di sini kita ubah, kita gantikan dengan gambar. Jadi tetap di sini Januari, Februari sampai Mei. Di sini sudah ada gambar, di sini tidak ada lagi angka-angka seperti ini ya. Jadi dia tetap dalam bentuk tabel, tapi angka-angkanya di sini kita sajikan dalam bentuk gambar ya. Nah, caranya seperti ini, ada 3 langkah ini ya. Jadi bisa diperhatikan nanti ya bagaimana langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama tentukan gambar, kita akan menentukan gambar dulu. Kemudian tentukan banyak data yang ingin diwakili ya. Kemudian ubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar ya. Nah, mari kita lihat bagaimana membuat diagram gambarnya ya. Jadi ini tadi tabelnya ya. Nah, kita pindahkan di sini. Nah, sekarang ya, karena semua bilangan merupakan kelipatan 5, kita dapat melakukan pemisahan seperti berikut. Jadi di sini kelipatan 5 semua ya. 50 15 ini adalah kelipatan 5 ya. Artinya kalau kita bagi dengan 5 ini bilangan-bilangan ini, nah ini ya tidak bersisa ya. Kita sebut sebagai kelipatan 5. Nah, cara apa langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuat gambar ya. Kita menentukan gambar yang akan kita buat ya. Jadi karena di sini penjualan buku ya, tentu kita harus punya gambar buku. Nah, jadi kita tentukan di sini gambarnya. Nah, ini ya gambarnya. Kemudian dia mewakili 10 buah ya. Nah, kita misalkan buku ini mewakili 10 buah. Kenapa harus 10 ya? Ya karena kita bisa melihat di sini ya. Kalau 10 itu ya karena ini kelipatan 5 ya. Jadi nanti ada 5 ya, kemudian ada yang 10 buah ya. Supaya nanti ya nanti dilihat sebentar ya bagaimana penjabarannya ya, kenapa sampai kita mengambil 10 buah ya.
Kenapa bukan mengambil 15? Ya. Kalau kita mengambil 15, kalau untuk 40 tidak akan dapat ya. Tidak akan dapat. Ya, jadi kita ambil 10, kemudian akan ada lagi gambar selanjutnya, itu ini mewakili 5 buah ya. Jadi kita punya 2 gambar ya. Ini gambar yang pertama, ini warna apa ini? Warna pink ya. Mewakili 10 buah ya. Dan gambar selanjutnya itu mewakili 5 buah atau setengah dari ini ya. Ya. Supaya apa? Ya. Jadi kalau misalkan 40 di sini berarti ada 4 buah ya, 4 buah buku begini ya. 4 buah kan, satu buahnya mewakili, satu buah buku ini, gambar ini mewakili 10 buah. Jadi kalau 40 berarti ada 4 buku ini ya, 4 buku ini. Bagaimana kalau 45 ya? Kalau 45 maka ada 4 buku ini ya kan, 40. Jadi ada 4 buku ini tambah 1 buku ini 5. Nah, inilah gunanya ya, setengah ya. Kita ambil gambar selanjutnya, ini adalah setengah dari yang diwakili gambar pertama ya. Jadi setelah kita menentukan gambar, ini gambarnya yang kita tentukan ini, 1 dan ini, 2 gambar ini yang kita ambil ya. Kemudian apa? Yang selanjutnya adalah tentukan banyak data yang ingin diwakili ya, sudah. Jadi satu buku ini mewakili 10 buah. Terus yang buku hitam ini mewakili 5 buah. Nah, itu sudah langkah kedua. Langkah selanjutnya yang ketiga adalah ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Ya, mengubah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Ya, caranya seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan menentukan banyak buku untuk setiap bulan. Ya. Jadi yang pertama, lihat ya, yang 25. Jadi 25 ini artinya 20 tambah 5. Ya, jadi kalau 20 ini berarti 10 tambah 10. Ya. Kenapa kita buat 10 tambah 10? Karena nanti akan diwakili oleh buku ini ya. Artinya 10 tambah 10 ya, kemudian tambah 5. Oke. Kemudian selanjutnya 40. Ya, 40 itu langsung saja ya. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya. 10-nya ada 4 ya. Terus 45. Jadi 45 adalah 40 tambah 5 ya. Nah, 40 tambah 5 berarti 40-nya ini diwakili ini, kita tuliskan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 5 ya. Terus 15 itu 10 tambah 5. Nah, kemudian 50 sama dengan 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya. 10-nya ada 5. Nah, sudah kita buat ini, maka tinggal kita buat gambarnya. Jadi ini tabelnya tetap ya, tapi angka-angkanya di sini kita hapus. Kita gantikan dengan gambar ya. Jadi kita akan dapat seperti ini. Nah, jadi lihat tadi Januari itu ada 25. Jadi 25 itu sama dengan 10 tambah 10 tambah 5. Jadi ini 10 ya, karena ini mewakili 10 buah ya. Ini 10, ini 10, ini 5. Jadi 10 tambah 10 tambah 5 sama dengan 25. Nah, gitu. Kemudian 40, bulan Februari tadi 40 ya, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 ya. 10-nya ada 4, berarti ini ada 4 buku ya, karena satu bukunya kan 10 buah. Jadi kalau 4 buku itu 40 buah. Nah, kan tidak mungkin kita mau tuliskan buku ini sebanyak 40, tidak mungkin ya. Makanya kita gunakan satu buku begini mewakili beberapa data. Inilah tadi ya, diingatkan bahwa satu gambar ini bisa mewakili beberapa data ya. Nah, di sini satu buku ini mewakili 10 buah, sementara buku yang ini mewakili 5 buah ya. Nah, begitu seterusnya. Maret ini 45, 1 2 3 4 ya. 4 kali 10 40, kemudian tambah 5. Ini dilihat dari sini ya. 15, 10 tambah 5 berarti 10, berarti satu buah buku ini. Kemudian satu buku lagi yang hitam. Ya, Mei begitu ya. 5. Jadi ini tinggal kita tuliskan 5 ya. Jadi seperti itu ya. Tabelnya tetap, tapi angka-angkanya hanya kita ganti dengan gambar ya.
Cara menentukannya seperti ini. Nah, ini tadi kelipatan 5 ya. Bagaimana kalau kelipatan 4? Ya, jadi kita lihat kalau kelipatan 4 ya berarti ya boleh dong kita ambil di sini mewakili 4 buah misalnya ya. Mewakili 4 buah. Kemudian yang gambar selanjutnya ini mewakili 2 buah. Jadi setengahnya gitu. Boleh ya. Atau misalkan juga ya. Jadi ini tergantung kita ya, tergantung kita. Ya. Misalkan di sini ya taruhlah Ustadz simpan di sini mewakili 15 buah. Ya, misal mewakili 15 buah. Berarti kalau yang ini yang 25 bulan Januari ya, ini 15, kemudian ini 5 ya, misal ya. Ya, ini 15, berarti 25 itu sama dengan 15 ya. 15 tambah 5 tambah 5. 15 tambah berapa? 15 tambah 5 tambah 5. Jadi bukan tambah 10 karena kenapa? Karena 10 tidak ada di sini 15 misalnya sini 15. Jadi di sini 15 tambah 5 tambah 5. Jadi nanti akan kita tuliskan satu buku ini, kemudian ada 2 buku hitam. Ya. Jadi ini itu tergantung kita, ya, kita yang menentukan. Tapi kita harus melihat polanya. Ya, kalau dia kelipatan 5, maka kita harus angka-angka di sini harus kelipatan 5, ya. Bisa di sini kita tuliskan 15, bisa kita tuliskan 20. Kemudian di sini bisa 10. Tapi itu harus kalau yang ini tetap harus 5. Kenapa harus 5? Karena dia kelipatan 5 tadi. Khawatirnya kalau di sini 15, di sini 10, nanti ada yang tidak dapat tadi, ya. Ya, jadi harus ada. Kalau kelipatan 5 ya, buku kedua ya harus 5 buah gitu ya. Terus ya, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Contoh ini adalah datanya disajikan dalam bentuk tabel. Kita akan sajikan ya, data ini ke dalam bentuk diagram batang ya. Ya, caranya gimana? Jadi ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1, buatlah sumbu tegak dan mendatar. Ya, kita buat sumbu tegak dan mendatarnya. Kemudian tuliskan nama siswa di sumbu mendatar dan tinggi siswa di sumbu tegak. Untuk sumbu tegak gunakan jarak antar bilangan yang tepat, ya. Kemudian buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Pastikan jarak setiap data sama besar, ya. Jadi perhatikan itu ya, syarat langkah-langkahnya. Nah, mari kita coba lihat ini tadi datanya, ya. Datanya kita pindahkan di sini. Nah, dan dari data ini kita akan buat diagram batangnya seperti ini, ya. Ini adalah diagram batangnya. Nah, gimana cara buat diagram batangnya? Perhatikan langkah-langkahnya tadi. Yang pertama adalah membuat sumbu tegak, ya, dan sumbu yang pertama adalah sumbu tegak dan sumbu mendatar, ya. Jadi sumbu tegaknya ini kita buat dulu sumbu tegaknya, kemudian ini sumbu mendatarnya, ya. Oke, setelah kita buat siku begini, ini ya garis yang ini ya, sini. Kemudian selanjutnya adalah tulis nama siswa di sumbu mendatar. Jadi di sini sumbu mendatar ini nanti nama siswa. Kemudian di sumbu tegaknya ini adalah tinggi siswa. Kenapa harus seperti itu? Ya, itu karena kita akan buat diagram batangnya vertikal, ya, vertikal. Kalau kita buat diagram batangnya horizontal, ya maka boleh dibalik nama siswa di sini, tinggi siswa di sini, nanti gambar ininya ke sana dia, ya, panjang ke sana, ya, dia horizontal begini. Nanti dia baring ini, ya, baring ini diagram batangnya, ya. Nah, langkah kedua sudah, yaitu kita diagram sumbu mendatarnya kita kasih nama siswa, ya, sesuai ini ya, ini nama siswa di sini,
Jadi sumbu mendatarnya nama siswa, kemudian sumbu tegaknya tinggi siswa. Ini tinggi badan ya, tinggi badan siswa ya. Nah, boleh di sini tinggi siswa atau tinggi badan ya. Tentunya badan siswa bukan badan orang lain ya. Nah, setelah itu kita akan buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai pada tabel. Ya, sudah kita kasih nama. Nah, jadi sini nama siswa kita tuliskan di sini Alif, Bayu, Edo, Fitri, Mita. Jaraknya harus sama ya, jangan beda-beda. Kemudian begitu juga di sini untuk tinggi badan siswa. Ya, nanti kita buat rentangnya. Dari sini yang terendah berapa ini? 140 ya. 140. Boleh kita tuliskan di sini dari 140 di sini ya. Boleh dari 135 boleh ya. Jadi di sini 135 ya. 135 ya. Naik ke sini rentangnya 5, berarti 140, terus 145, terus 150, terus 155 ya. Terus 160 ya, boleh. Ya, ini Ustadz mulainya dari 125. Jadi ini terserah kita ya, supaya kita tidak terlalu boros, boleh dari 135 ya. Jadi 135 di sini paling dasar sini ya. Karena di datanya tidak, yang paling rendah adalah 140. Kita kasih turun lagi ya, 5 ya. Di bawahnya ya. Maka setelah kita buatkan ini ya, kita buat garis-garisnya seperti ini ya, supaya jelas. Nah, sekarang kita lihat alif 150. Jadi alif kita buat ini batang perseginya ini ya, kita kasih rata dengan angka 150 ya, ini rata. Terus baju 144. Nah, ini 140 nya di sini ya. 140 nya di sini ya, harus lewat, harus 44, berarti 144 itu agak dekat-dekat dengan 145. Nah, berarti kita akan dekat-dekatkan sedikit begini ya, kita perkirakan. Jangan kasih sampai di sini, karena kalau sudah sampai di garis ini berarti sudah 145. Sementara Bayu 144, tidak boleh sampai di situ ya. Kita perkirakan sini. Nah, terus Edo ini 140. Ya, jadi kita buat gambar ini ya. Gambar batang perseginya. Nah, ini kita sejajarkan dengan 140. Kemudian Fitri 145 ya. 145, terus Mita 142. Mita ini ya, Mita. Gambarnya 142. Jadi 140-nya di sini. Ya, karena dia 142 maka harus lewat. Ya, perkiraan agak tidak sampai juga di pertengahan gitu ya. Agak di bawah-bawah pertengahan. Kalau pertengahannya kan 42,5. Jadi kurangi 0,5. Kita perkirakan saja ya. Nah, gitu. Saya kira itu anak saudara sekalian, pasti kalian sudah paham ya. Kalau masih kurang paham boleh diulangi videonya ya, sampai paham. Terus ini tugas ya, tugas 16. Jadi ini pertemuan ke-15 untuk pembelajarannya, tapi tugasnya ini sudah tugas ke-16. Jangan lupa ya, tuliskan ya, sebelum kalian tulis soalnya tuliskan dulu tugas 16 ya, supaya Ustadz mudah memeriksa. Ini tugasnya berikut, data berat badan ya, dalam kilogram ya, satuannya kilogram, siswa kelas 5. Ini dalam bentuk daftar. Ya, pertanyaannya apa? Sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Itu nomor 1. Terus berikut nomor 2. Berikut adalah data banyaknya pensil yang terjual di koperasi sekolah selama 1 bulan. Nah, ini datanya dalam bentuk tabel ya. Nanti kalian pertanyaannya sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Jadi kalau diagram gambarkan ini tabelnya tetap, tapi angka-angka di sini diganti dengan gambar ya. Perhatikan tadi contohnya ya. Terus soal ketiga, perhatikan data olahraga kegemaran siswa kelas 5 berikut. Ini dia ya, dalam bentuk tabel. Pertanyaannya, sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Berarti kalau diagram batang kayak tadi, buat dulu sumbu tegak sama sumbu mendatarnya. Nanti sumbu mendatarnya ini jenis olahraga, yang sumbu mendatarnya ya jenis olahraga, sumbu tegaknya banyak siswa. Oke, nanti kalian karena di sini kita lihat
Ya, perhatikan di sini. Sini ada 2, ada 6, ada 8, ada 4, ada 5, ya, ada 10. Ini kalau kelipatan 5 juga bukan, ya. Ya. Jadi bagusnya di sini buat rentangnya dari ini ada 2 ya, ada 2. Jadi untuk sumbu tegaknya mulai dari 0, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 6, 8, 10. Nah, nanti untuk limanya ini tentu 5 ini berantaraan 4 dan 6 ya. Jadi tidak sampai di 6, ada di antara 4 dan 6. Nah, itu saya sudah kasih jawaban sedikit untuk soal nomor 3. Soalnya hanya 3 nomor saja, silakan dikerjakan dengan baik ya. Dikumpulkan pada hari Jumat. Saya kira cukup untuk pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.